Lah, kok ini melodinya keras banget ya? Nggak kayak biasanya renyah gitu. Gigiku sampai sakit. Kok ini kayak bukan dari tepung ya? Ih, ini dari lidi asli. Teman-teman, lihat deh. Ini bukan melodi dari tepung. Ini dari lidi asli. Pantesan keras. Ih, bener. Ini bukan dari tepung, tapi dari lidi asli. Pak Farhan, kok melodinya terbuat dari lidi asli sih? Hari ini harus bisa bikin mie lidi yang banyak karena pelanggan makin rame. Semoga aja mereka nggak ngerasa curiga kalau mie lidi yang dibuat beneran dari lidi asli. Kalau pelanggan makin banyak gini, pasti uang yang didapat juga makin bertambah. Hahaha. Tapi selama jualan nggak ada yang curiga satupun karena mie lidi yang dibuat teksturnya renyah bener-bener kayak mie lidi pada umumnya. Mungkin saya memang ahli bikin mie lidi. Hahaha. Pertama kita potong lidinya sama panjang. Setelah itu kita juga bikin adonan dari tepung buat bikin mie lidi yang asli. Wah, pasti pelangganku makin banyak. Siapa sih yang belum pernah nyobain mie lidi Pak Farhan? Hahaha. Kalau gini makin semangat buat jualan nih. Pak, emangnya Bapak nggak takut ketahuan apa sama pelanggan? Menurut Ibu, mie lidinya yang Bapak buat gak layak konsumsi untuk anak-anak. Itu akan berpengaruh buat kesehatan mereka, Pak. Ini semua dijamin aman, Bu. Udah nih, Ibu potong-potong aja lidinya. Bantuin Bapak. Masih banyak juga lidi yang belum dipotong. Bapak mau lanjut bikin adonan. Potongannya harus sama panjang ya. Ibu cuma ngingetin aja, Pak. Hati-hati kalau sampai pelanggan Bapak tahu kecurangan Bapak. Pasti mereka bakal nuntut Bapak ke polisi. Ibu gak mau itu terjadi. Ibu tenang aja. Bapak ngelakuin ini untuk menghemat biaya produksi. Kalau kita benar-benar jualan mie lidi yang terbuat dari tepung, dapat untung berapa kita? Paling 1/4 dari pengeluaran. Udah, Ibu lanjut aja potong-potong lidinya. Setelah itu dicat, dikasih bumbu supaya mirip mie lidi beneran. Nah, kan kalau udah berbentuk gini enak, tinggal digoreng aja nih. Bu, besok bantu Bapak buat goreng mie lidi ini ya, supaya Bapak pagi-pagi sudah jualan. Iya, Pak. Nanti Ibu bantu. Bu, doain Bapak ya, semoga nggak ada yang tahu kecurangan Bapak selama ini. Dek Rani, pelanggan setia Bapak. Ayo nak, dibeli mie lidinya baru Bapak bikin tadi malam. Dijamin teksturnya renyah. Kamu pasti makin suka sama mie lidi Bapak. Pak, Rani mau satu ya. Nanti Bibi yang bayar. Oke siap, Dek Rani. Ini mie lidinya. Adik dua ini mau beli juga. Mau beli berapa? Aku satu aja, Pak. Kamu mau beli berapa? Bapak nanya tuh. Saya juga satu aja ya, Pak. Oke, ini mie lidinya. Nanti jajan lagi ya. Nih Pak Farhan uangnya. Pak, kalau saya boleh tahu resepnya apa aja ya? Soalnya Rani suka banget sama mie lidi buatan Bapak. Apa saya boleh tahu resepnya? Bu Eka, bukannya saya nggak mau ngasih tahu, tapi ini resep rahasia turun temurun. Kalau saya beritahu Mbak Eka resepnya, yang ada bocor kemana-mana. Hehehe. Aduh, Bapak ini udah mikir ke situ aja. Maksud saya nanya resep itu biar saya coba di rumah. Siapa tahu Rani juga suka mie lidi buatan saya. Tapi kalau Pak Farhan nggak mau ngasih tahu, ya sudah, nggak apa-apa. Saya ngerti kok maksud Pak Farhan. Iya, maaf ya Bu, bukannya saya sombong, tapi ya emang nggak bisa Bu, nggak bisa dikasih tahu. Saya jadi nggak enak kalau Pak Farhan minta maaf seperti ini. Harusnya saya yang minta maaf. Hehehe, kenapa kita jadi saling meminta maaf seperti ini Bu? Daripada kayak gini, mending Ibu coba mie lidi buatan saya. Dijamin pasti ketagihan deh Bu. Wah, ternyata bener enak Pak. Udah gitu teksturnya renyah. Pantes aja anak-anak suka makan mie lidinya. Iya Bu, hari ini juga dagangan saya laku banyak. Saya jadi ngerasa seneng banget. Ya udah, kalau gitu saya permisi ya Pak. Makasih buat mie lidinya. Sama-sama Bu Eka. Hahaha, kalau gini makin semangat jualan. Coba siapa yang gak semangat? Setiap hari dapat pendapatan selalu bertambah. Mana nambahnya gede banget lagi. Ini mah udah siap jadi orang kaya. Bapak kayak kelihatan seneng gitu. Ada apa, Pak? Terus uang sebanyak ini dari mana?
Loh, ibu nggak tahu uang ini dari mana? Ini hasil dari dagangan bapak, Bu. Dagangan bapak laris manis. Coba ibu bayangin, setiap hari pendapatan kita makin bertambah. Siap jadi orang kaya kita mah, Bu. Iya pak, lagian siapa juga yang gak mau jadi orang kaya. Tapi menurut ibu cara bapak ini salah. Kalau orang-orang tahu gimana pak? Udah, ibu tenang aja. Orang-orang nggak akan tahu kalau mie lidi yang bapak buat beneran dari lidi asli. Selagi nggak ada yang bocorin, soal ini ya aman-aman aja, Bu. Ibu bakal terus ngingetin bapak buat hati-hati. Jangan sampai bapak gegabah. Iya ibu, bapak pasti selalu hati-hati. Soalnya kalau beneran ketahuan, abislah bapak sama mereka. Pasti bapak bakal diamuk masa. Ya udah, kalau gitu ibu mau ke dapur dulu ya. Ibu mau masak buat makan malam kita. Malam ini harus bikin mie lidi lebih banyak lagi. Besok mau jualan ke perumahan sebelah dulu. Di sana juga banyak pelanggan. Wah, bener-bener banyak untungnya. Pokoknya besok harus dapat uang lebih banyak lagi. Mie lidi, ayo pak, bu, adek-adek, dibeli mie lidinya. Dijamin pasti ketagihan deh. Pak Farhan, Rani mau beli pak. Wah, boleh dek. Bu Eka, ini siapa bu? Anak ibu kah? Bukan pak, ini keponakan saya juga, namanya Koko Meong. Ya baru pindah kemarin ke sini. Oh, gitu ya bu. Miau, miau, miau. Bu Eka maaf, tadi dia ngomong apa ya? Saya nggak ngerti. Terus dia juga nunjuk ke gerobak saya. Aduh maaf ya Pak Farhan, saya lupa kalau Koko cuma bisa meong-meong. Tadi Koko cuma nanya bapak itu jualan apa. Oh gitu, saya jualan mie lidi nih, Dek Koko. Adenya mau nggak? Nih bapak kasih gratis deh buat kamu. Miau, miau, miau. Koko bilang makasih ya Pak Farhan. Sama-sama Dek Koko. Pak Farhan tunggu di sini sebentar ya, saya ambilkan uang dulu. Titip anak-anak ya Pak, saya nggak lama kok. Saudara kamu itu ngomong apa? Bapak nggak ngerti. Dia cuma meong-meong terus dari tadi. Mana saya tahu? Tanya aja ke bibi saya. Waduh, bisa repot ini kalau kayak gini. Ya udah, Bapak lanjut keliling lagi ya. Bilangin sama bibi kamu, uangnya nanti aja. Loh, Pak Farhan kemana? Udah dijanjiin juga buat nunggu sebentar, kayaknya nggak bisa. Kebiasaan Pak Farhan ini. Kata Pak Farhan, uangnya nanti aja. Dia mau lanjut keliling. Ya udah kalau gitu, ayo kita balik ke rumah. Pak, seperti biasa, Rani mau beli 1 bungkus. Nih uangnya Pak. Wah, ada pelanggan setia Bapak nih. Makasih ya. Aku juga mau Pak 2 bungkus. 1 lagi buat ibu di rumah. Katanya mau nyoba milih di Pak Farhan. Aku juga mau Pak. Aku mau 2 buat nanti ngemil siang. Wah, boleh. Dengan senang hati saya melayaninya. Lah, kok ini melodinya keras banget ya? Nggak kayak biasanya renyah gitu. Gigiku sampai sakit. Kok ini kayak bukan dari tepung ya? Ih, ini dari lidi asli. Teman-teman, lihat deh. Ini bukan lidi dari tepung. Ini dari lidi asli. Pantesan keras. Ih, bener. Ini bukan dari tepung, tapi dari lidi asli. Pak Farhan kok lidinya terbuat dari lidi asli sih? Hah? Masa sih dek? Saya itu bikin mie lidi dari bahan-bahan yang berkualitas. Mana mungkin saya pakai lidi asli? Itu bahaya dong buat kalian. Nih, Bapak lihat aja sendiri. Ini bukan mie lidi terbuat dari tepung, tapi dari lidi asli yang dicat. Pak, ini gimana dong? Saya rugi 5.000 nih kalau gini. Coba aja tadi nggak beli milih di Pak Farhan. Pasti uang saya pakai main PS. Waduh, gimana ini? Anak-anak mulai ngamuk sama saya. Bahaya ini kalau kayak gini. Mereka bisa aja bilang sama orang tuanya kalau mie lidi yang saya jual itu dari lidi asli. Aduh, kenapa gegabah begini sih? Perasaan udah goreng lama deh. Biasanya kan sampai renyah. Woi Pak, malah garuk-garuk kepala gitu. Gimana nih? Kita bertiga butuh penjelasan dari Bapak. Ayo klarifikasi Pak. Saya ini pelanggan setia Bapak loh. Nggak rela saya diginiin. Udah, saya mau lanjut jualan dulu. Kalian bisa habiskan saja mie lidinya. Saya nggak pernah bikin mie lidi dari lidi asli. Kalian ini ngaco deh.
Tapi Pak, ini beneran lidi. Bapak gimana sih? Kita bisa bedain mana tepung, mana lidi asli. Enak aja kita dibilang ngaco. Jadi selama ini Pak Farhan jualan mie lidi dari lidi asli. Wah, bener-bener gak nyangka, mana sering beli lagi. Iya, sama. Bener-bener gak nyangka. Kita harus ngasih tahu yang lain juga. Pak, ini gimana sih? Mana mie lidinya terbuat dari lidi asli? Ini bahaya dikonsumsi oleh anak-anak. Bisa-bisa anak saya masuk rumah sakit gara-gara makan mie lidi buatan Bapak. Bu, tenang dulu. Mana mungkin saya jualan mie lidi dari lidi asli. Saya bikin mie lidi ini dari bahan-bahan berkualitas loh, Bu. Terus ini apa Pak? Ini isinya lidi semua. Gak ada tuh yang namanya bahan-bahan berkualitas. Tuh, ini juga kayak dicat gitu. Terus dikasih bumbu. Demi Tuhan, Bu, saya bikinnya dari bahan-bahan berkualitas. Ini juga aman dikonsumsi anak-anak. Mana mungkin saya sejahat itu bikin mie lidi dari lidi asli. Saya butuh bukti. Kalau memang Bapak membuat dari bahan-bahan berkualitas, tunjukkan pada kami berdua bahan apa aja yang Bapak gunakan. Untung aja tadi sempat belanja dulu ke warung. Jadi mereka nggak akan curiga. Nih Bu, saya cuma menggunakan tepung yang berkualitas. Ini harganya mahal. Mana ada saya pakai lidi beneran. Ada apa ini? Dari tadi saya dengar ada keributan. Masalah rumah tangga atau apa? Astagfirullah Pak, ini kacamata model apa? Kok bentuknya begitu? Bapak mirip alien. Ini itu kacamata model terbaru, Bu. Saya harus seperti anak-anak zaman sekarang, gaul dan kekinian. Ah iya, kembali ke topik tadi. Kenapa Ibu ribut-ribut di sini? Ada masalah apa dengan Pak Farhan? Jadi gini Pak, tadi pagi di sekolah anak Bu Lala dan keponakan saya beli mie lidi dari Pak Farhan. Mie lidinya keras Pak, dan setelah diperhatikan dengan baik-baik, ternyata ini bukan mie dari tepung, tapi dari lidi asli. Kalau Bapak nggak percaya, lihat aja sendiri. Oke, coba biar saya lihat. Loh, kok keras gini? Pak Farhan ini beneran lidi ya? Demi Tuhan Pak, saya bikin mie lidi dari tepung. Nih buktinya, tadi saya habis belanja dari warung. Saya jadi bingung gini. Ya sudah, karena nggak ada bukti yang akurat, lebih baik Ibu pulang aja ya. Takut yang lain keganggu sama suara Ibu. Makasih ya Pak. Mungkin kalau Bapak nggak kesini, ibu-ibu tadi masih nuduh saya yang enggak-enggak. Sama-sama Pak. Kalau gitu saya permisi ya. Kalau ada apa-apa panggil saya aja. Security ganteng siap membantu. Untung aja ada Pak Security. Coba kalau dia nggak datang ke sini, pasti ibu-ibu tadi bakal terus neken saya buat jujur. Aduh, gimana ini kalau pelanggan pada kabur gara-gara kejadian tadi pagi? Mana sekarang juga cuma dapat duit sedikit. Bikin pusing aja. Pokoknya malam ini harus lebih lama lagi goreng lidinya supaya teksturnya renyah. Bapak, kenapa sih dari tadi Ibu liatin mondar-mandir terus? Ini loh Bu, hari ini Bapak cuma dapat uang 100.000. Pendapatan Bapak menurun drastis. Tadi pagi Bapak ketahuan sama anak-anak kalau mie lidi yang Bapak jual dari lidi asli. Apa? Bapak ketahuan? Terus gimana? Mereka laporin Bapak ke polisi? Ya, tadi orang tua mereka datang ke rumah minta penjelasan sama Bapak kenapa mie lidinya terbuat dari lidi asli. Bapak jelasin aja kalau mie lidinya terbuat dari tepung mahal. Enggak kok Bu, mereka nggak ngelaporin Bapak. Tuh kan, apa Ibu bilang? Bapak harus lebih hati-hati lagi. Kalau mereka nggak percaya sama ucapan Bapak gimana? Bisa aja Bapak dilaporin ke polisi. Ibu tenang aja ya, mereka nggak akan berani buat laporin Bapak karena nggak ada bukti yang akurat. Sekarang Ibu bantu Bapak ya buat bikin mie lidi. Kita tetap pakai lidi asli. Udahlah Pak, kita pakai tepung aja semuanya. Bapak ini udah ketahuan sama pelanggan, jadi jangan aneh-aneh. Nggak bisa gitu dong Bu. Hari ini Bapak cuma dapat uang 100.000. Mana cukup buat belanja ini itu. Kita pakai lidi asli aja buat menghemat pengeluaran. Bu Eka, kok saya masih kepikiran sama milih di Pak Farhan ya? Mana anak saya suka beli setiap hari. Jadi takut anak saya kenapa-napa. Iya Bu, saya juga takut keponakan saya kenapa-napa. Ya dipikir aja, manusia makan lidi, apa nggak bahaya buat lambung? Pantesan dulu saya tanya resepnya sama Pak Farhan, dia nggak mau ngasih tahu. Nah, itu yang saya maksud. Mana yang konsumsi kebanyakan anak-anak, tapi kenapa Pak Farhan nggak mau ngaku ya Bu? Padahal jelas-jelas itu dagangan dia sendiri. Masa
nggak tahu kalau dia masukin lidi ke adonan? Kayaknya Pak Farhan emang sengaja, Bu, campurin mie lidi dari tepung sama dari lidi asli. Itu kan nggak kelihatan jelas, makanya anak-anak banyak yang nggak tahu. Masuk akal juga tuh. Pokoknya nanti saya harus larang anak saya jangan beli mie lidi Pak Farhan lagi. Iya bener, Bu, kita larang semua anak-anak. Kita besok datang ke sekolah. Kira-kira Pak Farhan masih jualan apa enggak ya? Bener Bu, besok kita harus ke sekolah. Udah siang begini, tapi belum ada yang beli satupun daganganku. Apa semua karena kejadian kemarin ya? Pasti para pelanggan saya udah pada tahu. Aduh, bahaya ini. Kalau gini, bisa-bisa nanti pulang nggak bawa duit. Tuh, lihat Bu, dari pagi nggak ada satupun yang beli dagangan Pak Farhan. Pasti tentang kecurangan dia sudah menyebar kemana-mana. Udah pasti itu mah. Ya lagian siapa sih yang nggak pernah nyoba mie lidinya Pak Farhan? Di perumahan tempat saya tinggal aja banyak pelanggan dia. Ini kenapa mie lidinya pada terbang gini? Waduh, kok malah makin tinggi terbangnya? Ya Allah, ada apa ini? Kenapa dagangan saya terbang semua? Ibu-ibu, lihat itu, dagangannya Pak Farhan pada terbang semua. Ya Allah, kenapa ini Bu? Apa jangan-jangan ini teguran dari Allah? Lihat, gerobaknya juga terbang. Ini momen paling aneh yang pernah saya lihat. Loh, kok mie lidinya jadi pusaran angin gitu? Ya ampun, kenapa pusaran anginnya makin lama makin deket? Ya Allah, ada apa ini? Kenapa semuanya jadi terbang gini? Kenapa minyak jadi pusaran angin terus mengelilingi tubuh saya? Kenapa mie lidinya nempel ke tubuh saya? Ada apa ini? Tolong saya. Siapapun tolong saya. Kenapa lidinya malah semakin kuat menempel ya? Tolong, Bu, Pak, tolong saya. Aduh, gimana ini? Tubuh Pak Farhan sudah tertutup oleh mie lidi. Meong, 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 meong. Saya juga bingung, Bu, gimana kita menolongnya? Meong, 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 meong. Aduh, ini bocah ngomong apa lagi? Bu Eka, ini keponakannya ngomong apa? Dari tadi meong-meong terus, saya nggak ngerti. Tadi Koko bilang, kenapa tubuh Pak Farhan bisa penuh sama mie lidi? Oh gitu, ini manusia dari belahan bumi mana sih? Kenapa ngomongnya meong-meong gitu? Kan saya jadi nggak ngerti. Diam dulu ya, jangan ngomong dulu. Sekarang situasinya lagi genting. Nanti kamu boleh ngomong kalau situasinya udah tenang. Meong, meong, meong. Nggak tahu terserah lo dah. Bu Eka, tadi Koko ngomong apa lagi? Meong, 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 meong. Iya, Koko bilang ibu pelit. Masa Koko nggak boleh ngomong? Tolong, ini perih banget. Apa ini? Kenapa ada mie lidi berukuran besar? Kalian siapa? Apa kalian bisa bicara? Ini adalah hukuman buat kamu, Farhan. Lihat, tubuhmu sudah penuh dengan mie lidi yang kau buat. Sekarang kau tidak bisa bergerak. Kau tak bisa mencari uang lagi. Pergi kalian, jangan gangguin saya. Saya berjanji tidak akan melakukan kecurangan lagi dalam mencari uang. Saya berjanji. Semuanya sudah terlambat, Farhan. Sekarang waktunya kamu mendapatkan azab dari Allah. Ini adalah hukuman yang pantas untuk kamu. Bu, Ibu, tolong Bapak, Bu. Di sini ada mie lidi raksasa. Bu, mereka bisa bicara, Bu. Tolong. Ada apa, Pak? Kenapa Bapak teriak kayak gitu? Itu, Bu, tadi ada mie lidi raksasa bisa ngomong. Tadi mereka berdua ngomong ke Bapak. Mana, Pak? Gak ada apa-apa di sini. Bapak mungkin cuma halu. Udah Bapak tidur aja. Bapak pasti masih shock. Bapak minta maaf, Bu, karena selama ini Bapak ngasih Ibu uang yang tidak halal. Bapak benar-benar menyesal, Bu, sudah berbuat curang begini. Iya, Pak, Ibu udah maafin Bapak. Jangan lupa juga ya, Bapak minta maaf sama pelanggan Bapak. Mereka pasti sangat marah, Pak. Sekarang mending Bapak tidur aja. Ini udah malam. Bapak juga harus sabar ya. Mungkin ini teguran dari Allah. Kasian juga ya Pak Farhan. Semua dagangannya berserakan di tanah. Udah gitu gerobaknya juga rusak. Iya benar, saya juga ngerasa kasihan Bu. Tapi mau gimana lagi, dia pantas kok dapat azab dari Tuhan. Dia kan dagang dengan curang Bu. Udah biarin aja, biarin dia tahu rasa. Pak Farhan pantas mendapatkan semua ini. Suruh siapa dagang mie lidi terbuat dari lidi asli? Bu Ayu, mau kemana Bu? Terus pakai acara bawa Pak Jamal segala. Saya mau lihat gerobak milik suami saya, Bu. Kayaknya ini gak akan bisa diangkut, jadi mungkin akan dibiarkan saja.
Terus gunanya ibu bawa Pak Security buat apa, Bu? Ya tadinya saya mau minta tolong dia, tapi kayaknya kalau sendiri nggak akan bisa, Bu. Sebenarnya saya bisa aja Bu bawa sendiri, tapi saya takut kacamata saya rusak gara-gara bawa gerobak. Itu nggak ada hubungannya, Pak. Kacamata gitu doang mah murah. Bu Ayu, saya dengar Pak Farhan kena azab ya, Bu. Ibu yang sabar ya. Mungkin Pak Farhan emang pantas dapetin itu. Iya Bu Lala, makasih ya. Insya Allah saya sabar. Saya minta maaf ya atas nama suami saya. Dan saya mohon jangan laporkan suami saya ke polisi ya Bu. Enggak kok, Bu, kita berdua nggak akan laporin suami ibu. Tapi ya nggak tahu kalau pelanggan yang lain. Bisa aja mereka laporin suami ibu. Ya udah Bu, nanti malam saya sama Bu Lala mau ke rumah Bu. Saya pengen tahu keadaan Pak Farhan. Iya Bu, saya tunggu. Kalau gitu saya sama Pak Jamal permisi ya. Salam dari Jamal Ganteng. Jadi Pak Farhan cuma bisa tiduran aja, Bu. Bahkan tubuhnya nggak bisa digerakin. Iya Bu, suami saya cuma bisa tiduran. Kalau mau bangun juga kesusahan. Semalam aja dia berhayal ada 2 milidi raksasa yang datang nyamperin dia, terus bicara katanya sama dia. Bu, tubuh Bapak masih dipenuhi milidi, Bu. Kapan semua milidi ini akan lepas dari tubuh Bapak, Bu? Pak Farhan yang sabar ya. Mungkin ini azab dari Tuhan karena Bapak sudah berbuat curang dalam mencari nafkah. Iya Bu Lala, saya terima hukuman dari Allah. Saya juga mau minta maaf sama Bu Lala, Bu Epa, dan juga pelanggan saya yang lainnya. Saya benar-benar minta maaf. Saya janji jika sudah sembuh nanti akan berjualan dengan jujur. Saya sangat menyesal. Udah ya Bapak, yang sabar. Kita berdoa sama Allah supaya Bapak bisa sembuh terus bisa jualan lagi.